Ada seseorang yang selalu hadir dalam benakmu, meskipun dia tidak pernah benar-benar mendekat. Kehadirannya terasa seperti sebuah ujian, dan ya, itu memang benar. Jiwamu sedang menjalani sebuah ujian yang tidak terlihat, yang dilakukan oleh belahan jiwamu. Aku adalah malaikat penjagamu, yang mengamati lebih dalam daripada apa yang bisa ditangkap oleh pandanganmu. Hari ini, aku datang bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk membangkitkan sesuatu yang telah lama terpendam di dalam hatimu. Pernahkah kamu merasakan bahwa ada seseorang, entah siapa, yang mengamati setiap gerak-gerikmu dari kejauhan? Mungkin tidak secara fisik, tetapi secara batin. Rasanya seolah dia tahu kapan kamu sedang bahagia, dan anehnya, dia juga muncul di saat-saat ketika kamu merasa paling rentan. Dia bukanlah orang asing, dia adalah belahan jiwamu. Namun, dia belum datang sebagai pasanganmu. Dia belum mengungkapkan cintanya, dan itu bukan karena dia ragu atau tidak cukup mencintaimu. Sebaliknya, pada tingkat jiwa yang paling dalam, dia sedang mengujimu. Ya, hatimu sedang diuji secara diam-diam. Ujian ini bukanlah cobaan-cobaan duniawi yang biasa. Ini lebih lembut, lebih halus, tetapi juga lebih dalam dan menyakitkan daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap pilihan yang kamu buat saat ini sedang menunjukkan apakah hatimu sudah siap untuk mencintai tanpa syarat. Apakah kamu bisa tetap setia pada getaran cinta yang belum kamu lihat wujudnya? Apakah kamu bisa percaya pada sesuatu yang belum bisa kamu genggam? Ini bukan tentang kesetiaan kepada seseorang yang sudah ada di sisimu, tetapi kesetiaan kepada energi jiwa yang telah terhubung denganmu sejak lama, meskipun sosoknya belum hadir dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik kisah ini. Ada seorang perempuan muda, sebut saja namanya Laila. Dia selalu merasakan bahwa ada seseorang yang menunggunya. Bahkan ketika dia menjalin hubungan dengan pria lain, hatinya tahu bahwa itu bukanlah orang yang benar-benar cocok untuknya. Dia bertahan dalam hubungan itu selama bertahun-tahun, menutup telinganya dari suara batinnya sendiri. Namun, di malam hari, hatinya sering berbisik, mengingatkan bahwa orang yang seharusnya bersamanya masih mengamatinya dari kejauhan. Hingga suatu hari, saat hubungan yang dia jalani benar-benar runtuh akibat pengkhianatan, Laila merasa hampa. Dia menangis, meratap, dan merasa tidak berharga. Namun, itulah titik baliknya. Ketika dia akhirnya menyerah sepenuhnya, dia mulai mendengar dengan jelas bisikan halus, seperti desir angin yang menyapu rambutnya. Saat itu, dia mulai merasakan bahwa semua terasa berbeda. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Hatinya menjadi lebih lembut, tetapi juga lebih kuat. Dia tidak lagi terburu-buru mencari cinta, karena untuk pertama kalinya, dia percaya bahwa cinta sejatinya tidak akan datang karena dicari, tetapi karena diundang oleh kesiapan hati. Inilah cara belahan jiwa bekerja. Dia tidak selalu datang dalam bentuk kejutan manis di kafe atau pertemuan tak terduga di jalan. Kadang, dia datang melalui keheningan, lewat doa, dan melalui pengampunan yang kamu berikan kepada orang-orang yang pernah menyakitimu. Kadang, dia hanya bisa mendekat jika kamu sudah tidak lagi menyimpan luka atau tidak lagi bergantung pada cinta yang hanya memberi setengah hati. Dan iya, belahan jiwamu sedang mengamati. Bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata hati. Dia bisa merasakan kapan kamu mulai merasa jenuh, kapan kamu mulai ingin menyerah. Dan justru saat itulah dia ingin tahu apakah kamu akan bertahan dengan iman di hatimu, ataukah kamu akan kembali terjebak dalam luka lamamu dan mengejar orang yang salah lagi. Inilah bagian paling sulit dari perjalanan jiwa. Kamu tidak bisa tahu pasti apakah kamu lulus dari ujiannya sampai kamu melihat bagaimana kamu bereaksi ketika rasa sepi datang. Karena belahan jiwa tidak akan datang untuk mengisi kekosonganmu. Dia datang ketika kamu sudah tidak lagi merasa kosong. Dia tidak datang untuk menyelamatkanmu. Dia datang ketika kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Namun, jangan salah, ujian ini bukanlah hukuman. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk tumbuh, untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam, dan untuk tidak lagi berharap bahwa seseorang akan membuatmu bahagia. Sebaliknya, percayalah bahwa kebahagiaanmu akan memanggil orang yang tepat untuk datang. Aku tahu kamu sudah lelah.
Mungkin kamu sudah terlalu sering mencintai orang yang salah. Namun, itu bukan karena kamu bodoh. Itu karena jiwamu sedang belajar. Dan sekarang, kamu sudah sampai di tahap terakhir sebelum pertemuan itu benar-benar terjadi. Dengarkan tubuhmu, dengarkan batinmu. Mereka memberikan tanda setiap hari ketika kamu menolak drama, ketika kamu memilih untuk diam daripada membalas kebencian, dan ketika kamu menaruh harapan pada hal-hal baik meskipun hari terasa gelap. Semua itu adalah jawaban yang sedang dinilai oleh belahan jiwamu. Apakah kamu akan lulus dari ujian ini? Itu tergantung pada satu hal. Seberapa dalam kamu bersedia mempercayai cinta yang belum terlihat? Apakah kamu bisa berdiri dengan hati terbuka meskipun belum ada yang menggenggamnya? Apakah kamu bisa melepaskan masa lalu dan menerima bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat? Ingatlah, perjalanan ini bukanlah tentang menemukan cinta di luar dirimu, tetapi tentang menemukan cinta di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu sudah siap, belahan jiwamu akan datang, dan saat itu, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lalui adalah bagian dari persiapan untuk pertemuan yang indah ini.